Saya cara membuat perangkap ya. Buatlah kotak kurang lebih seperti besarnya. Ini lebar 10, tingginya 15 saja, Pak. Atasnya ada tutupnya. Kasih plastik bening dulu, Pak. Tebalnya ini 2 cm, Pak, minimal. Kenapa harus 2 cm? Biar suhu di dalamnya itu stabil. Apanya, plastiknya itu yang tebal gitu? Enggak, kayunya. Oh, kayunya. Papanya 2 cm, plastiknya ya plastik kayak gini aja bisa, Pak. Ya. Ditutupkan di sini agar itu rapat. Bantu pakai double tip. Tahu kan double tip? Ya. Keliling ditutupkan rapat, kemudian dibikinkan tutup lagi dari kayu. Kanan kiri kasih paku, kasih tali, tinggal kita gantungkan. Lubangnya satu, Pak. Dia masuk pakai bor. Kemudian di sekitar lubangnya itu dibantu dikasih propolis. Oh iya. Yang lengket itu. Sekitarnya itu dikasih propolis, dalamnya pun dikasih nggak apa-apa. Yang penting kayunya jangan basah, kayak yang kering. Oh iya. Kemudian kasih tali, kita lemparkan kita ini, Pak. Terus dikerek gitu kan. Iya. Kalau basah berjamur. Iya, kalau basah dia nggak mau. Iya, itu ada jamur kayaknya. Iya. Kalau pohon mangga itu Mas kayak apa? Pohon mangga itu biasanya kan bersama dengan semut itu pengaruh enggak nanti kalau dengan pohon mangga? Kalau semut sih kayaknya enggak juga. Kalau saya biasanya agar nggak disarangi jebakan, nggak ditempati semut, cara gantungnya itu jangan nempel ke sini, agak ini. Ada renggang. Nggak apa-apa kena angin kayak gini, nggak apa-apa. Gitu. Kalau saya itu malah di tempat usaha saya itu sekitar itu ada kayu pule itu sekitar jarak 150 meter. Itu langganan itu. Langganan dapat di situ berapa bulan turunkan ganti pasang itu dapat lagi. Enggak, gini Pak. Ini Pak Wonto. Misalnya ya, saya bikin di situ jarak 25 meter. Ini ada yang masuk, misalnya ke sana kan tentunya daerah sini aja dia pisah di situ. Di sini minggat enggak ini? Yang enggak, Pak. Oh, enggak. Kan tadi saya lembah itu. Tadi. Ini Pak, ratu itu tugasnya kan pernah lihat kita rayap kan, Pak? Ya. Rayap itu induknya kan laron itu. Laron itu setelah terbang kawin, dia yang perempuan perutnya makin besar, dia bikin koloni di situ, bikin rumah di situ, mirip kayak gitu. Lebah itu cuman kalau laron itu kan, kalau rayap itu kan si laron jantannya kan masih hidup, dampingi di dalam rumahnya itu. Kalau tawon enggak, Pak. Kok tawon lebah? Kalau lebah enggak, si jantannya mati, tinggal si ratu tersebut misah dari induknya. Ini umpama ini kan ada ratu induk. Di dunia lebah itu, Pak, kalau ratunya itu kurang produksi, sudah tua banget, dibunuh sama karyawannya, diganti ratu yang habis kawin itu. Atau kalau ratunya di sini itu masih semangat, masih itu ratu yang baru kawin itu harus misah, mecah itu, membuat kerajaan sendiri. Otomatis di sini nggak minggat, nggak habis ya di situ. Enggak. Oh iya, hanya ya itu maksud saya, untuk pengembang biakannya itu bisa begitu modelnya belum alami. pernah lihat bentuk ratunya ya di video saya itu ada enggak ya? Ratunya Pak. Ratunya itu, kalau ratu ini di lebah ini nggak bisa terbang, Pak. Tapi kalau lebah yang apis serena, yang tawon unduan, tawon glodok itu bisa terbang. Makanya kalau yang tawon yang lebah menyengat itu ada cara memindahkannya ke kotak yang lain. Itu ratunya dipotong sayapnya, ada yang diikat pakai benang. Itu cara-cara itu nggak boleh, Pak. Cara-cara nggak makruf. Ada itu teknik, dijual di toko-toko itu. Kalau yang ini bicara lebah menyengat ya. Diikat itu supaya jangan terbang mungkin ya. Iya, cuman sebetulnya nggak gitu, Pak. Ada caranya yang baik itu. Karena kita nggak boleh zolim kan. Katanya ada yang dipotong sayapnya juga. Nah itu juga nggak boleh. Cara yang paling bagus, Pak, ada namanya itu tuh kotak ratu. Di toko online itu ada kecil gitu. Jadi ratunya begitu ketangkap, masukkan di situ, baru di kotak yang kita buat itu ditempelkan, diikat pakai benang di situ. Otomatis karyawan kan ngumpul mengikuti ratu. Nah setelah pindah di situ baru tempatkan. Kalau si karyawannya itu sudah buat jaring-jaring rumah, baru malam itu dibuka, Pak, dilepas, dia nggak akan minggat lagi dari itu. Jadi kita nggak melukai, nggak ngikat, nggak itu. Iya.
karena saya pernah ngisi materi untuk lebah yang apis sirena itu di PPU yang sekarang jadi IKN. Saya pernah punya binaan di sana Pak, banyak itu. Dulu di sana kan lebah di lubang-lubang itu banyak dipindahin gitu, ada yang di rumah warga, di tempat salon apa itu saya pindahin ke kotak produksi itu dengan cara pakai itu tadi ratunya. Setelah ketangkap kita masukkan ke itu. Gitu. Nah ini gini Pak, itu kan kebanyakan karena asal usulnya dari balok yang di bawah. Itu bisa dibikin dalam kotak Pak. Iya, supaya kok enggak bisa loh, enggak mau dia pindah semua ke kotak itu, enggak mau, tetap di bawah itu ada, di dalam baloknya itu ada. Iya. Maksudnya biar pindah ke atas ini. Iya, pindah ke atas. Beda Pak. Ini memang dikonsep untuk kotak produksi, yang bawah ini untuk sel telur. Nah, kalau yang di karena nalurinya untuk lebah menyimpan madu itu selalu di atas, jadi madu terus habis itu dipolen baru sel telur, baru bawah itu batumen penyangga. Konstruksi bangunannya gitu Pak. Nalurinya itu nyimpan madu itu selalu di atas. Ya. Kalau kita punya madu ya disimpan di atas. Ya. Itu Pak. Ini memang didesain seharusnya kalau ini dibuatkan kalau kayak di bukannya yang balok itu memang dari hutan asal usulnya. Iya, ini kan dari hutan ini. Ya. Cuman kalau kita mau membuat ini bisa Pak, ini dibuatkan kotak tersendiri. Maksud saya itu kotak yang di atas tak bikinkan kaki aja gimana gitu, jangan balok yang begini. Soalnya berat betul kalau memindahkan ini yang begini. Betul Pak. Iya, betul Pak. Ini bisa Pak dipindah, dibuatkan kotak tersendiri. Cuman yang penting kalau memindah kotak Pak, yang perlu kita amankan itu entrennya. Tadi di teknik saya minta ke lapuk kan pintunya itu Pak. Pintu depannya itu untuk mengenali. Jadi lebah ini nggak akan nyasar kumpul ke situ loh Pak. Dia itu punya naluri, punya GPS, anggaplah masing-masing. Jadi kalau mau pindah ke umpama ini ya, anggaplah ini kotak yang sudah kita buat, belum ada kotak ininya, terus ada pintunya. Ini dipotong, tempelkan di sini. Ini yang bolong pindah ini. Iya, separuh saja diambil, tidak tempelkan ke lubang itu jadi ini. Yang pertama. Kemudian ini dibawa pindah ke sebelah mana gitu. Ya 5 sampai 10 meter. Terus di sini dikasih kotak palsu, kotak singgah. Ya kayak ini yang penting ada lubangnya. Terus yang di sana kita belah, ambil sel telurnya, dipindah ke sini. Sementara yang di situ lubangnya pada ke kotak singgah. Kotak sementara ini tadi. Yang kita pindah telurnya pelan-pelan. Tapi madunya jangan diikutkan Pak. Madunya silakan dipanen saja. Yang penting sel telurnya, dan caranya itu jangan sampai kembali Pak nyimpannya. Sel telurnya itu bentuknya gini ya. Gini, jangan dibalik gini, nanti nggak netas. Setelah dipindah ini rapi, bebas dari madu berserakan, kita tutup rapi, baru kita pindah ke sini. Yang kotak singgah ini baru kita buka, nanti dia sudah ini lubang ini tembus ke sini kan? Iya. Sama ini juga. Lubang untuk madu tiga ini ya.